nyandangi dan nyandungi. Apa artinya nyandangi? Artinya harus bisa memberikan makan, memberikan rezeki. Maka insya Allah setiap orang yang berumah tangga sudah dijanjikan oleh Allah, masing-masing sudah ada rezekinya. Nggak usah khawatir. Yang mau nikah 2, 3, 4, insya Allah sudah ada rezekinya masing-masing. Monggo, yang penting sanggup. Yang kedua di samping nyandangi adalah nyandingi. Apa itu nyandingi? Memberikan nafkah batin. Bahasa yang kadang disalah artikan adalah malam Jumat. Udan-udan. Silahkan nanti pada pulang, pada membunuh Belanda itu. Kalau zaman Belanda dia jadi malam Jumat itu kita harus membunuh Belanda. Orang yang bunuh Belanda, ya jadi ini Jumat berkah, monggo. Itu adalah harus bisa nyanding, harus bisa memberikan nafkah batin. Karena laki-laki maupun perempuan tidak cukup hanya cukup makan minum, tetapi perlu kebutuhan yang satu itu. Tetapi di samping nyandingi dan nyandangi juga tanggung jawab yang ketiga bagi suami. Maka disebutkan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, bahwa suami itu bertanggung jawab atas pendidikan istri, harus bisa nyandungi. Apa artinya nyandungi? Nendang. Jadi bojone pelaku jegal gitu ya, boten gitu. Artinya harus bisa didik, harus bisa mengarahkan. Nyun sewu, bukan berarti suami itu segalanya atau dia sakarpe dhewe, bukan. Tapi juga bukan istri itu juga sakarpe dhewe, tetapi masing-masing memberikan rasa hormat pada tempatnya, hormat pada waktunya. Saya sering mengatakan kalau jamaah bertanya, Pak Ustadz, bagaimana kalau saya ngaji tidak mendapatkan izin daripada suami? Misalnya begitu. Saya bilang, yo ngajimu piye? Lah kowe nek lunga ngaji bar puling ngaji ora hormat karo suami, ora usah ngaji. Karena salah satu manfaat ngaji seorang istri adalah bagaimana dia berakhlak pada suami. Ngaji rono ngaji rene malah orang ngaji ini kalau suami berarti kewolak-walik. Maka pentingnya suami harus bisa mendidik, mengarahkan istri-istrinya agar dia bisa menempatkan diri sebaik-baiknya, sehingga seorang istri tahu tugas tanggung jawabnya. Dalam filosofi Jawa juga ada 3. Apa itu? Yang pertama, seorang istri harus bisa masak. Rezeki berapapun yang diperoleh oleh suami harus pintar-pintar istri dicake. Walaupun mungkin suami hanya berpenghasilan 1 bulan 1 juta, 1 bulan 100 juta misalnya, harus bisa ngecake. Piye carane bisa masak ayam setiap hari? Gak masalah gitu, betul. Minimal roiko bumbu ayam itu ya, Mbak ya. Nanti kalau masak suami menuntut lauknya ayam, siapkan roiko bumbu ayam. Insya Allah setiap hari bisa masak ayam. Harus bisa masak. Apalagi sekarang kita sudah dimanjakan dengan media sosial yang luar biasa. Tinggal GoFood, gimana? Tinggal pesan tetangga, ini oke. Tinggal bicaranya, yang penting setiap hari suami bisa kerasan di rumah. Karena salah satu penyebab suami ngopi di luar, orang enak ngopi nang omah ya. Ngopi nang omah sengae kopi awane besengut ya. Awane ketok karep piye ra, akhire ya ngopine nang angkringan. Keren titik nang kafe, keren titik nang karaoke. Lah akhirnya rusak. Maka bagaimana seorang suami itu kerasan ngopi nang omah. Aja kalah karo pegawai kafe ra. Lu bojo-bojone dhewe, omah-omahe dhewe, sing penting ora ana wong liya, ora ana non muslim yang melihat arep pangkon arep apa terserah bojo-bojone dhewe. Wong guna libasul lakum wa antum libasul lahuna, sing penting bil ma'ruf. Sing ora itu yo aja diterjang, tetep nganggo aturan syariat agama. Yang kedua, istri di samping bisa masak, dia bisa masak, dandan sing pantes. Kadang jamaah bertanya, Pak Ustaz, Pak Yai, katanya dandanan istri untuk suami.
Tetapi kok istri lo dandan kok malah metu pas nang omah ora tau dandan. Kuwi nek cara aku nyun sewu tak benerke. Nyun sewu lho nggih, cara aku tak benerke. Lho kok dibenerke? Ya betul. Coba kalau misalnya nih Bu Sabto kondangan bajunya kelawar klewer ora genah misalnya lho nggih. Bojone siapa? Bojone Pak Sabto, subhanallah. Orang hormati bojo karena pakaiannya ora genah. Tapi begitu pakaiannya santun, pakaiannya sopan, kemudian disebut bojone Pak Sabto, alhamdulillah luar biasa kulit pakaian yo pantes ngetoki sugih yo orang, ngetoki kere yo orang. Enjoy dimanapun tempatnya, bisa menempatkan di diri pakaian. Yang menjadi masalah kadang salah memilih kostum. Apalagi Pak Soleh setiap hari disuguhi dengan lalu lalang orang yang beli matengan, betul Pak ya? Tiap pagi disuguhi orang yang lalu lalang beli matengan, kadang baju turu, baju tidur, nggo tuku sayur, celana renang nggo mlaku. Saya wis tren nyun sewu, celana senam, celana renang wis tren nggo pakai ibu-ibu sehari-hari. Kadang saya ini ngaji apa ora ya? Cara bahasane Ustaz boro-boro ya sing merenung ketok merenung era. Jadi peranding dipotro akhirnya seperti itu. Maka pinter-pinterlah golek nganggo anggon. Nek nang omah-omahe dhewe ora ana wong liya, nganggo daftar bolong ya ora apa-apa. Malah lebih cepat. Apalagi malam Jumat misalnya. Tapi nek wis ngerti nang omah ana tamu, bojone ora ono, ya manggo klambi sing pantes. Itu jenenge iso macak, iso dandan. Yang ketiga bisa mana, artinya bukan seperti melahirkan seperti nyun sewu koyo babaran kewan-kewan, tetapi dia bisa ketika mulai mengandung dari dia ditiupkan usia 120 hari, dia sudah mulai mengaji, sudah mulai memperbanyak sholat, memperbanyak zikir. Karena itu edukasi nativisme, pendidikan seorang ibu kepada calon anak-anaknya mulai dari dalam kandungan, mulai diperdengarkan suara-suara Al-Quran, suara-suara zikir dan sebagainya. Maka insya Allah kalau itu dilaksanakan, tugas suami dilaksanakan, tugas istri sana dilaksanakan, insya Allah menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah. Ditambah dengan tugas orang tua. Nah ini tidak kalah pentingnya. Silakan iklan lewat ya. Bekerja sama dengan kaki roda barokah ya. Ditambah dengan tanggung jawab orang tua tidak kalah pentingnya. Dalam filosofi Jawa orang tua kudu iso sing pas, golek tutur sembur sahur. Wong tua yang ngomong sing bener. Anak nembe ikhtiar golek gawean, anak nembe ikhtiar golek belajar, nabung aja dibanding-bandingke. Kok Farel nembang, oh ya ngene kok dibanding aja. Ayo no mantu yo delo tuku mobil, delo tuku rumah, wallahu a'lam duwite sapa ora ngerti. Sing penting njero nggih pas-pasan ngomongnya sing apik. Wong menantu juga manusia. Jadi bukan hanya cadil rocker yang manusia. Menantu juga manusia, ngomong sing apik, tutur sing apik. Nek ira isa ngomong sing apik ya minimal sembur sing apik, ndongakno sing apik le, sing sabar. Mungkin ikhtiare urung ketemu jodone, mengkone wis ketemu jodone, subhanallah. Apa wae wis dadi rezekine, apik dadi duit, ngoten. Lha wong jegang ongkang-ongkang duit teko dhewe, wong padha pesen dhewe online, padha teko dhewe. Maka doakan sembur sing apik. Doakan yang bagus. Kalau sudah tutur sae, sembure sae, ya nek ono jenenge wong lagi belajar rumah-rumahan, wong tua ki nek ono ora maksa iso ngae sahur, ora kudu akeh. Aja maksa. Wong tua nyawur anake, modali anake diewangi utang, bang. Sampai anake wis duwe anak, bange urung lunas. Iki akeh kejadian, Pak. Banyak kejadian dipaksa. Pestanya harus meriah. Wah isin karo
menantu liyane wis duwe mobil tukokno mobil, izin karo menantu liyane wis duwe omah tukokne omah, memaksakan diri sahur saonone. Nek ora ono ya sing penting iso tutur sembur sing apik. Tapi ini hanyalah filosofi Jawa, lain lubuk lain belalang. Bisa jadi tradisi daerah Jawa beda dengan tradisi Sumatera, beda dengan Kalimantan, Irian Jaya. Maka kita sebagai orang Islam jangan hanya berpegang pada tradisi pohon pisang. Filosofinya menikah itu sekali dalam seumur hidup, karena pisang itu hanya buah sekali. Ada pohon kelapa gading muda, filosofinya adalah jadi rumah tangga orang itu yang bermanfaat dimanapun. Yo batangnya bermanfaat, daunnya bermanfaat, kelapanya bermanfaat, sampai cengkire wae bermanfaat. Dalam upacara-upacara adat Jawa, dalam tanda kutip Hindu, kalau upacara-upacara menggunakan cengkir, maka di filosofi Jawa itu kelapa itu pohon yang semuanya dibutuhkan, mulai dari batangnya sampai daunnya. Ada juga padi di sini, memfilosofikan yang sewu. Biar orang yang ngetren kaya, yo nek lumbungnya gede, zaman ben kasih menangi lumbung ya Pak Soleh. Ya, zaman ini nom-nom itu orang menangi lumbung ya, kasih menangi lumbung Mas. Orang zaman ben ukurannya ngeker tonggone sugih tinggi, delok lumbungnya gede apa? Orang ini lumbungnya cilik, wah berarti orang desa. Ini filosofi lambang materi. Walaupun materi itu bukan segalanya, tapi kita segalanya perlu materi. Gimana? Dan jenengan arep gojek ya perlu bayar. Arep GoFood ya perlu bayar. Wah, saya mencintaimu setulus hati. Hanya engkaulah satu-satunya yang ada dalam diriku. Ternyata liyane ora ono. Ya hanya satu-satunya kolah yang aku miliki di dunia ini, liyane ora dimiliki. Bukan begitu ya, tapi maksudnya adalah walau bagaimana materi itu penting. Karena ada tradisi itu berbeda antara satu dengan yang lainnya, jangankan antara pulau, antar kabupaten saja kadang berbeda. Kita sadukan tradisi itu, kita rubah dengan syariat agama Islam. Rasulullah ngendika nawiru, atau dalam matan yang lain zayyinu buyutakum bisolah wa qiraatil Quran. Hiasilah rumah tanggamu itu dengan sholat dan membaca Al-Quran. Halo Mbak, mana misi calonnya? Jangan lupa ya Mbak ya, nanti ketika membina rumah tangga, hiasi rumah tangganya dengan sholat dan membaca Al-Quran. Yang pertama sholat. Nopo filosofinya sholat niku secara psikologis akan mendamaikan suasana. Mohon maaf, saya terpaksa harus mengaji khilafiyah sedikit. Wajib dan rukunnya sholat itu mulai dari takbiratul ihram sampai salam yang pertama. Sebelum sholat dan setelah sholat itu hablum minan nas. Wahai rumah tuh, maka ada yang puji-pujian sebelum sholat, yang daripada anak lari-lari orang popo kok puji-pujian orang itu kan lucu ke wali. Yang kedua, akhir daripada rukun dan wajibnya adalah salam. Setelah salam yang pertama, hablum minanasnya boleh salaman yo itu, ora salaman yo ora apa. Nek wong wis kulino salaman, ini salah satu efek psikologisnya akan mendamaikan. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Barke salaman. Tonggo sing tadine musuhan-nesuhan, goro-goro sering salaman, ewu-ewu, akhirnya dadi apikan. Rumah tangga sing sering sholat jamaah, bar sholat jamaah sering donga, bar donga sering salaman, bahkan mungkin cium kening, cium tangan, insya Allah. Yang tadinya nesu-nesu, baru wis donga bareng, baru wis salaman, jadi mari hilang nesune. Ini salah satu manfaat psikologis daripada sholat. Yang kedua, wa qiraatil Quran. Jadi kalau ingin damai, tenang rumah tangga kita, perbanyak Al-Quran, perbanyak baca Al-Quran. Alhamdulillah
Saya monitor di sini setiap hari apa membaca tahsin. Kalau mungkin kurang waktunya silakan bergabung di tempat saya. Jam 5 sore setiap Kamis khataman Quran. Wah bid'ah Pak, zaman Rasulullah khataman Quran. Oke, jangan ikut khatamannya. Buka bersama. Karena bar khataman buka bersama. Kita dianjurkan makan bareng, makan jamaah. Bar gue nanti ada doa bersama. Kalau mungkin di sini kurang waktu, kurang tempat, monggo bergabung di tempat kami silahkan. Karena kami bentuknya yayasan mewadahi dari negara manapun. Yang salah satu jamaah saya walaupun virtual ada dari New Zealand. Tapi sayang saya tidak punya tim IT. Jadi 1000 kegiatan nek orang duwe tim IT, orang duwe laporan. Satu kegiatan tim IT ini canggih, laporannya bentino. Kegiatannya setiap hari. Nah ini menginformasikan. Kembali kepada waqiraatil Quran. Kita hiasi kita rumah tangga kita dengan membaca Al-Quran. Nesu ambil wudhu, nesu maca Quran. Maka kalau mungkin kita tidak mampu membaca Quran seluruhnya, tidak tahu arti Quran seluruhnya, ayo diwakili dengan umul kitab. Apa itu umul kitab? Al-Fatihah. Nah hari ini kita akan sedikit kurang lebih 5 menit lagi akan mengaji keseluruhan Al-Quran diwakili dengan umul kitab. Yang pertama Bismillah. Ini orang iso kayak wong TK iki ora begitu tuh ya. 1 2 3 Bismillahirrahmanirrahim. Jadi nek wong wis rumah tangga atau bahkan belum rumah tangga, nek arep ngopo-opo eling karo sing gawe urip. Mengawali sesuatu dengan bismillah. Arep tuku sayur bismillahirrahmanirrahim. Tinggal makisak nggo duit apa? Ora. Lho wis butuh ngene bakule ora nggo duit ngutang dadi masalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bojoku senenge apa ya? Maca bismillah, apapun bismillah. Maka Nabi mengajarkan segala perbuatan diawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Arep budal kerja bismillah. Syukur-syukur bisa bismillahirrahmanirrahim. Arep dahar Allahumma barik lana. Ora apal minimal bismillah. Arep malam Jumat syukur-syukur bisa Allahumma jadibna syaiton. Wajadibna saitona wajadibna marosak tanah. Orang apal doa malam Jumat minimal bismillah. Walaupun bojone dhewe Pak nyun sewu aja lali. Walaupun bojone dhewe malam Jumat aja lali bismillah. Sebab nek udu bojone dhewe ora mungkin donga. Orang mungkin karo bojone tanggane donga di situ ora mungkin. Karena ketakutan, tergesa-gesa, bingung dan lain sebagainya. Maka ben cetha iki bojone dhewe apa udu bismillah dhisik ben cetha. Setelah mengawali ikhtiar dengan bismillah, hasilnya apa wae nyun sewu cepet dikaroni anak ya alhamdulillah, urung dikaroni anak ya terus ikhtiar. Hasilnya apa wae, hasilnya sepiro wae, tetap harus syukur karo Gusti Allah. Maka Al-Fatihah mengajarkan ayat berikutnya alhamdulillahirabbil alamin. Disyukuri, duwe bojo ganteng ya disyukuri, duwe bojo ireng ya disyukuri, alhamdulillah. Mesti kabeh ana hikmahe, ana manfaate. Wong sudah tinakdir saking pangeran alhamdulillahirabbil alamin. Setelah alhamdulillahirabbil alamin apa? Ar-Rahmanir-Rahim. Dalam pergaulan rumah tangga, dalam pergaulan bertetangga, jangan lupa mengedepankan sifat Rahman dan Rahim Allah dalam kita bergaul dengan orang lain. Jangan mengukur orang lain dengan hartanya, dengan mengukur orang lain dengan ilmunya, jangan mengukur orang lain dengan segala sesuatunya, tapi ukurlah orang lain dengan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Nek awake dhewe nyenengi karo bojo karena sugih, lah nek bojone papat piye? Nek nyenengi bojo mergo karena ayu, nek tiba-tiba kesiram air keras,
ayune ilang piye? Nek nyenengi bojo karena gagah, sing lanang gagah, sing wedok karena apa ya sebenarnya lawane gagah ya. Yes, kuwi lah. Bahenol kok iki, Pak? Ya jangan karena seperti itu. Nanti kalau jatuh sakit, karena semua ada masanya. Tetapi kalau karena Rahman dan Rahim Allah, maka dalam kondisi apapun itu adalah istri saya, itu adalah suami saya. Maka nyunci jangan sekali-kali nyacat bojo, jangan sekali-kali nyacat mertua, jangan sekali-kali nyacat mantu, jangan sekali-kali nyacat tonggo. Kenapa? Ada nanti maliki yaumiddin. Mantu-mantu yang tersakiti, mertua-mertua yang tersakiti di dunia tidak bisa membalas, tetangga-tetangga yang didolimi sineng dunya ora wani, yakinlah Pak, ada maliki yaumiddin. Apa itu? Hari pembalasan. Sing ora perlu pengadilan dunia, ora perlu pengacara, ora perlu penyidik, pasti alaihissallahu bi'ahkamil hakimin. Maka ini mengajarkan kepada kita, seorang istri, seorang suami harus kasih sayang kepada mereka masing-masing di rumah, harus kasih sayang dengan bertetangga ketika bermasyarakat. Karena apapun yang kita lakukan sekarang ini pasti nanti akan kembali, akan berpulang di maliki yaumiddin. Ben iso awake slamet neng dino pembalasan bar maliki yaumiddin apa? Iya kana butuh ya kana stangin. Yo ibadah karo Gusti Allah, njaluk yo karo Gusti Allah. Sing kerja aja njaluk naik pangkat karo atasane, nanti menyakitkan temannya. Njaluk karo Gusti Allah. Nyembahe wis apik, jangan sampai njaluke salah. Jaluke kok kalau kuburan. Jaluke yo karo sing gawe kuburan, sing gawe urip. Malah jenengan ziarah kubur monggo. Wong awalnya Rasulullah entuki, akhirnya entuki. Di bukunya Ikhwanul Muslimin sejarah hidup Nabi halaman 366 kalau tidak keliru, Nabi memerintahkan kepada kita untuk ziarah. Nabi memerintahkan kepada Usamah untuk ziarah kubur ke makam ayahnya. Nabi minta diantar pembantunya ke makam, bagi sampai dibagi, kau berdoalah untuk orang-orang yang di dalam kubur sana. Kalau tidak ada manfaatnya, ngapain Rasulullah nyuruh pembantunya untuk ziarah kubur, untuk berdoa. Sing penting tata cara ziarah kuburnya dijogo, sing ora itu yo dilakoni. Ojo sakarepe dhewe ngindak-indak kuburan, lompat-lompat kuburan, duduk-duduk di atas kuburan. Maka wong ngatur kuburan itu seperti mengatur sholat. Sab sholat itu depan terpenuhi lebih dahulu supaya tidak ada orang ngelakai sholat. Wong dikubur yang ngono. Mestinya sab depan dulu baru belakang dan belakang, ben tidak terjadi melangkah. Iya karena butuh, iya karena ta'in. Ben iya karena butuh ya karena stang ini bener ya ihdinas siratal mustaqim. Jaluk jalan sing lurus, bukan jalan tol. Jalan yang lurus ya syariat agama, adat iso beda. Budaya bisa beda, tapi siratal mustaqim syariat agama mesti padha. Wong syariate padha wae kadang muamalahe beda. Ono sing memaknai menutup aurat yo pakai baju batik. Batik wae wis beda, ono sing dijawano, ono sing dibatik biasano. Padahal filosofine padha syariate menutup aurat. Ono sing nganggo bajune mas koko. Kabalekno ya. Ono sing nganggo bajune jas. Oh, ini bukan jas Pak, jasket. Sami Eropa, sami Asia lho. Tetapi syariate padha, napa padane? Menutup aurat. Masalah beto ini budaya. Saya orang Jawa, saya yakin kalau Nabi Adam terlahir di Semarang ya mungkin ya pakaian Jawa. Maka jangan permasalahkan budaya, jangan permasalahkan adat selama adat itu tidak bertentangan dengan syariat.
Tapi kalau adatnya bertentangan dengan syariat, ya kudu adatnya sing menyesuaikan. Jangan adatnya dipaksa harus dibenarkan, tapi syariatnya yang harus dipaksa harus diterapkan. Ihdinas siratal mustaqim, ben selamat dunia akhirat, ben bener cara ngibadahe, yo njaluk tuntunan karo ihdinas siratal mustaqim, syariat agama. Siratal ladzina an'amta alaihim, bar kuwi insyaallah awe dhewe difilosofikan. Dalam hidup ini ada dua kelompok manusia. Yang pertama an'amta, orang yang mendapatkan nikmat dan dia tahu diri. Itu namanya orang yang bersyukur. Orang yang tahu diri, orang yang bersyukur nanti dapat la in syakartum la azidannakum. Tapi kalau ghairil mahdubi alaihim dapat kina adabi la sadid. Jadi sepiro wae rezekine, sepiro wae apapun hasilnya, yang penting disyukuri. Kaya apa wae watake bojone dhewe, yang penting disyukuri. Ora sesyukur waktu disabari. Nek disabari berarti kan entuk hal-hal yang kurang disenangi. Nyun sewu, wong jujur awake dhewe jenengan kami kenal persis watake bojone kan baru dadi bojone iki mboten. Turunnya jadi bojone yo kuwatoe sayang wayu wangi, bagi bojone yo ternyata waduh pakaiannya sakar dhewe, aduh jarang misalnya lho iki mangane akeh keringetnya mampu ngiler meneh misalnya lho iki. Ya itulah bojone dhewe waktu dari pacarnya wapi tunak tunu ngomongnya pelan, mangane sithik oh tambah sampun Pak saestu sampun tuwuh ngalah njopo mangan meneh. Ini betul. Nah, maka kita dengarkan pertama pilihannya kalau dalam bahasa jalannya ya ada fa'alhamaha fujuroha waha. Dalam menerima takdir Tuhan, takdir Allah, ada orang yang pandai bersyukur, ada orang yang kacap khianat, keijabatan lali, kei amanah lali. Maka anamta nek dapat hikmat eling karo Gusti Allah. Nek ora eling karo Gusti Allah malah nanti sebelah kiri mahdubi alaihim dapat bedu, dapat durokone saking Gusti Allah. Insyaallah kalau kita sebagai orang Jawa satu ngikuti adat Jawa selama adat itu tidak bertentangan dengan syariat agama. Yang kedua, mari kita ikuti syariat agama sesuai dengan kondisi, sesuai dengan situasi, sesuai dengan kedudukan kita masing-masing. Ojo dadi ustaz kabeh, kok sainganku terlalu oke. Iya betul. Ojo iku lho Pak, sampeyan ngaji ngono ben dadi ustaz lho, kok aku ora diundang ya. Dadi yo ben ana jalure dhewe sing dodol banyu ya. Basah terus ya Pak Pendi wes luar biasa tempatnya basah. Itulah kalau kita mengikuti tuntunan agama, insya Allah akhir daripada surat Al-Fatihah kita bersama-sama memohon kepada Allah. Amin. Amin yo bisa diartikan aman, bisa diartikan terkabul. Aman sing dijaluk yo dunia lan akhirat sebagaimana doa kita Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.